Larangan impor pakaian bekas yang diberlakukan oleh pemerintah mulai berdampak pada aktivitas ekonomi di Pasar Cimol, Gede Bage, Kota Bandung. Sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan penjualan sejak kebijakan tersebut diterapkan. Ketua Paguyuban Pasar Cimol Gede Bage, Rusdianto, mengatakan bahwa ia telah berjualan di Pasar Cimol selama lebih dari 10 tahun. Selama ini, ia mengandalkan penjualan pakaian bekas impor atau thrifting sebagai sumber penghasilan utama bagi keluarganya. Kawasan barang impor itu mau di stop. Jadi kalau untuk saya pedagang lama. Saya menggeluti barang thrifting ini dari tahun 97 sampai sekarang lebih kurang 28 tahun. Nah, jadi terkait barang impor karena ini barang ini ilegal, itu bukan perkara baru lagi ya, udah bahasa lama itu. Nah, sekarang dengan adanya Menteri Keuangan yang baru, mereka melihat thrifting ini sangat berpengaruh. Pada prinsipnya kalau untuk saya, karena saya pedagang ini, kalau berpengaruh karena ini barang ilegal, udah pasti terhadap pemerintah ya, udah pasti itu tidak bisa dielakkan lagi lah. Cuman dari segi positif kita juga harus bisa menilai bahwasanya thrifting itu cukup membantu pedagang kalangan menengah ke bawah, baik pun dari segi pedagangnya maupun dari segi karyawannya gitu. Jadi artinya pemerintah juga harus bijak dalam hal ini, apakah barang ini betul-betul merugi ke masyarakat atau menguntungkan masyarakat. Jadi kalau untuk saya sebagai pedagang itu sangat menguntungkan bagi masyarakat. Kenapa? Di samping menekan pengangguran, juga membantu kalangan menengah ke bawah tadi demi kebutuhannya untuk sekolah anak-anaknya. Apalagi tentang hal ini juga pemerintah memikirkan apakah orang-orang ini perlu dibantu atau tidak. Selama ini kan kami tidak dibantu pemerintah, jadi artinya kami bisa memanfaatkan barang-barang thrifting ini untuk sebagai mata usaha. Rusdianto mengungkapkan bahwa awal mula ia menekuni usaha ini berawal dari kehidupannya sebagai perantau. Karena orang merantau itu kebanyakan dulu kan nggak punya modal dengkul doang. Jadi ada barang ini dengan harga murah bisa diperjualan, kadang-kadang cuma dikasih dolar aja tanpa modal, kepercayaan aja. Jadi dikasih modal sudah dagang, ya itu berkembang ramailah. Jadi geber lah itu Kota Bandung dengan barang Cimol. Padahal dasarnya kami itu pedagang kaki lima. Mau berjualan karena di sini tuh tempatnya bisa kontrak itu per bulan. Nah, jadi kontrak per bulan, jadi modal kita sedikit bisa berjalan gitu kan. Jadi kadang-kadang kita jualan juga ada orang yang mengasih aja barang dulu, kepercayaan aja. Barang nah, aja dulu ya. Beda dari store tiap minggu gitu. Jadi nggak ada orang di sini tuh yang modal gede, nggak ada. Beda lagi kalau orang berbisnis bal ya. Lebih lanjut, Rusdianto menjelaskan proses masuknya pakaian bekas impor ke Indonesia. Menurutnya, sebagian besar barang tersebut berasal dari Malaysia yang di kalangan pedagang disebut Roma. Kemudian masuk melalui Jambi dan dikenal dengan sebutan barang BJ. Setelah itu, pakaian-pakaian tersebut didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk ke Pasar Cimol. Kalau barangnya dapat dari mana Pak? Dari Jakarta? Kan, dulu ada yang masuk dulu ngambil dari luar lah, dari estafet lah ngambilnya kan dari Malaysia dulu terus ke Jambi, namanya dulu Roma, masuk ke Malaysia. Kalau di nama Roma, ada juga bilang dulu barang PJ. Barang PJ itu barang Jambi, ada pakaian bekas, ada barang cakar, macam-macam, kadang Cibadak. Ia juga menuturkan bahwa pakaian bekas impor yang dijual di Pasar Cimol tidak langsung dipasarkan begitu saja. Setiap barang terlebih dahulu melalui proses penyortiran dan pemeriksaan kualitas. Sebelum dijual, pakaian disetrika menggunakan steam dan dicek kelayakannya. Kami pastikan barang yang dijual dalam kondisi baik dan layak pakai, jelasnya. Disetrika uap, jadi otomatis kan kumannya lebih mati. Sedangkan sekarang ini saya sebagai pedagang aja kontak langsung dengan barang ini, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah saya kena
virus, kena penyakit yang berkaitan dengan barang yang dikasihkan ini mengandung penyakit. Tapi itu mah ceritanya gitu ya. Tapi kan yang belanja juga biasanya banyak yang dari pemerintahan, dari dokter pun sendiri ada yang belanja di sini, tapi nyatanya tidak ada hal-hal seperti itu. Selain itu, Rusdianto juga mengisahkan asal-usul nama Pasar Cimol. Menurutnya, pasar tersebut awalnya berlokasi di kawasan Cibadak dan dikenal dengan sebutan Cibadak Mall. Dari situlah muncul singkatan Cimol yang kini menjadi nama resmi dan dikenal luas sebagai pusat pakaian thrifting di Bandung. Barang baju itu barang Jambi, ada pakaian bekas, ada barang cakar, macam-macam. Kalau di Cibadak, kita disuruh di Cibadak dulu, ya namanya barang Cimol, Cibadak Mall. Sampai sekarang namanya barang Cimol, walaupun telah di Gede Bage. Harusnya barang Gemol, tapi kan tetap orang dikenal orang barang Cimol. Menanggapi kebijakan larangan impor pakaian bekas, Rusdianto menyampaikan harapannya agar pemerintah juga memikirkan solusi bagi para pedagang kecil. Pemerintah boleh saja melarang impor baju bekas, tetapi sebaiknya juga memberikan solusi agar rakyat tidak kehilangan sumber penghasilan, ujarnya menegaskan. Jadi kalau pemerintah ingin melarang barang ini, jadi kami sebagai masyarakat tentu ingin solusinya seperti apa. Jadi pemerintah juga harus berpikir kehidupan masyarakat, memperkecil pengangguran, juga harus diberikan suatu arahan pemerintah supaya masyarakat ini tidak menganggur gitu kan. Jadi kalau masyarakat banyak menganggur, otomatis kan berjalan juga terhadap bangsa Indonesia. Berilah kesempatan bagi mereka berusaha gitu ya. Yang namanya usaha ini kalau seandainya merugikan pemerintah, ya pemerintah hanya memikirkan bagaimana caranya supaya barang ini bisa masuk. Kalau seandainya dikenakan pajak, kenakan pajak. Yang penting masyarakat itu bisa berusaha gitu. Jangan memutus orang berusaha, satu sisi pemerintah tidak mencarikan jalan keluarnya. Jadi kalau betul-betul ini barang ini ilegal, boleh diputus lah. Tapi pikirkan juga masyarakat mau hidup. Jadi ada solusinya gitu kan. Jadi saya sebagai pedagang ini mengikuti ya. Karena ini juga ada barang baru ya Pak, enggak hanya ini barang baru nih. Saya dagang barang baru ada. Barang baru ada, barang second ada. Jadi masalah bantuan bisa kata Menteri Keuangan nih. Jadi supaya memanfaatkan UMKM. Boleh-boleh saja asal sesuai dengan harga, dengan model. Di sini orang belanja tuh kan cari model. Iya. Cari mutu, cari model. Kalau barang lokal kalau bagus, model bagus, pasti dikejar orang. Apalagi zaman sekarang, gampang media sosial untuk mengorbitkan, memasarkan barang itu supaya tenar kan gampang sekarang. Kami berharaplah pada pemerintah, kalau pemerintah itu pengen mengangkat masyarakat, pengen mengangkat kehidupan masyarakat lebih bagus, ya tolong dipikirkan juga. Jangan barang ini di stop, satu sisi masyarakatnya banyak menganggur kan gitu. Jadi kasih juga masyarakat banyak. Ini kan masalah hajat orang banyak nih. Jadi itu perlu dipikirkan juga pemerintah. Jangan gara-gara mencari nama gitu ya, kita mengorbankan masyarakat gitu kan. Jadi saya berharap jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi dalam hal ini saya sebagai pedagang berharap kepada pemerintah untuk janganlah terlalu membesar-besarkan terkait ini masalah hajat orang banyak ya. Ini kalau dihitung juta orang nih yang bisnis ini, bukan di Bandung aja, setiap daerah ada. Thriftingnya ada setiap daerah. Nah, cuman karena di Bandung ini diprioritaskan bagi pemerintah, ini gedung yang saya pakai ini diprioritaskan pemerintah ini. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah daerah bersama instansi terkait berencana melakukan pendataan terhadap pedagang terdampak serta mendorong program pemberdayaan ekonomi lokal. Diharapkan kebijakan tersebut tidak hanya menekan impor ilegal, tetapi juga mampu memberikan arah baru bagi pengembangan industri pakaian dalam negeri tanpa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat kecil.